Assalamualaikum, halo guys. Kembali lagi bersama aku. Sudah lama tidak membuat podcast. Terakhir tuh aku buat podcast tuh Agustus tanggal 6 apa tanggal berapa ya, pokoknya awal Agustus sebelum aku mau pindah ke Purwakarta. Sekarang udah Oktober. Berarti udah 2 bulan yang lalu. Karena aku tuh nggak sempet bikin podcast karena padat banget, ya Allah. Jadi tuh sebenarnya pengen buat podcast setelah mokaku, tapi ternyata abis mokaku tuh ada tanggung jawab lain, ngurusin yang lulus bersyarat mokaku. Nah, belum itu selesai, ternyata ada lagi namanya ospek jurusan kalau di PGSD namanya mabim, masa bimbingan. Habis itu Mabim udah selesai tuh di bulan September. Di bulan Oktobernya mulai tutorial itu kayak pengajian rutin gitu, tapi buat semester 1 doang. Nah, abis tutorial ini kita masih tutorial di sekarang masuk pekan 4, tapi aku sempetin buat podcast. Aku tuh sebenarnya cuman pengen ngasih bukan wejangan sih, lebih ke cerita sharing aku sebagai mahasiswa di UPI Purwakarta selama 3 bulan terakhir, Agustus, September, Oktober. Gak 3 bulan sih, 2 bulan lebih. Nah, 2 bulan lebih ini aku belajar banyak banget, dimulai dari cara kita buat merespon karakter orang yang berbeda-beda sama watak kita, terus dari kegiatan-kegiatan di kampus yang benar-benar padat dan gak ada waktu buat me time. Abis itu orang-orang yang rasanya pemikiran-pemikiran radikal tuh kita bisa nemuin di sini. Kayak seidealisme apapun orang yang kita temuin tuh di kampus tuh selalu ada gitu. Kayak misal aku kemarin ketemu sama orang yang kalau ngebahas soal politik tuh benar-benar kritis banget. Terus kita bakal nemuin dimana sebuah circle atau pertemanan ya yang sangat berbeda dengan di SMA. Terus juga di masa-masa semester 1 ini aku adaptasi banget sama lingkungan kampus, sama cuaca di Purwakarta, sama teman-teman di kelas, terus sama kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan, terus sama peraturan-peraturan dari dosen dan segala macam yang awalnya aku belum pernah ngerasain, tapi sekarang kayak udah dikasih kesempatan sama Allah buat ngerasain tuh. Ya Allah, Masya Allah, seneng tapi lumayan struggle juga kalau misalnya kita nggak dibarengin sama teman-teman. Terus tadi kata Pak Isti di sekolah Astagfirullahaladzim, di kuliah tuh dibilang gini, kalian harus punya banyak teman di berbagai prodi, karena punya banyak teman itu bisa bikin kita jadi awet, sehatnya tuh awet gitu, jadi kita nggak gampang sakit. Ternyata emang bener sepengaruh itu. Aku ikutin 4 UKM, tapi dari 4 UKM ini yang gak semuanya aku telatenin gitu, cuman ada beberapa yang aku benar-benar seneng gitu ngejalaninnya. Dan dari 4 UKM ini aku punya banyak temen kan, dari berbagai prodi, dari berbagai angkatan, dan itu memang benar-benar bikin kita kayak strong everyday gitu. Kita bakalan kuat untuk ngejalanin setiap kegiatan di setiap harinya gitu. Terus tuh aku tuh pertama kali jadi penanggung jawab pas mokaku, ternyata jadi kontrak belajar di mokaku itu beneran, ya Allah, seberat itu ternyata tanggung jawabnya. Yang aku pikir tanda tangan, ya udah tanda tangan tok gitu, ternyata di balik tanda tangan yang aku lakukan pas technical meeting ada kegiatan dan tanggung jawab yang harus aku penuhi. Contohnya, aku harus berdiri untuk membela teman-temanku yang telat, atau aku harus maju ke depan untuk bisa menegosiasi hukuman yang dikasih sama Evalit. Dan itu melatih keberanian aku, melatih public speaking aku, melatih aku untuk berpikir cepat. Beneran kayak pressure banget waktu jadi PJ mokaku. Tapi ternyata dibalik itu hikmahnya adalah setelah mokaku selesai, aku dikenal dengan banyak teman-teman angkatanku. Kayak, oh kamu Zulfa yang PJ mokaku itu ya, oh kamu Zulfa yang kemarin ini kan kontrak belajar, oh iya yang kemarin tanda tangan di TM bukan, dan segala macam. Dan itu bikin aku kayak, wow, ternyata kegiatan
tindakan kecil aku itu diingat dan diperhatikan juga oleh orang-orang sekitarku ya. Yang aku pikir tuh bakal dilupain seketika gitu, kayak orang nggak bakal inget, orang nggak bakal tahu, orang juga nggak bakal merhatiin, yang maju itu aku, yang ngomong itu aku. Tapi ternyata enggak, yang aku pikirkan salah dan orang-orang tuh malah kenal aku tuh dari situ. Coba bayangin kalau aku nggak nanda tangan dan aku nggak ikut jadi penanggung jawab, pasti nggak bakal apa ya, sefamiliar ini namaku dan wajahku gitu. Terus Mabim masuk ke kaderisasi kedua, yaitu ospek jurusan, dimana kita itu diperkenalkan oleh prodi kita masing-masing, kayak kita PGSD gitu, belajarnya tentang pembelajaran di SD tapi ya nggak sedasar itu gitu. Kita belajar tentang karakter anak-anak SD, emosional mereka, cara gaya belajar mereka masing-masing, gimana jadi guru yang baik, guru yang jadi motivator. Guru itu multi talent gitu, gak satu doang gitu jadi guru, enggak, tapi kita juga jadi perawat iya, jadi psikolog iya, jadi pendengar iya. Pokoknya guru itu bisa jadi apapun ketika di kelas. Terus di osjur ini tuh kita beneran kayak dikasih wadah buat kita mengekspresikan diri kita yang sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah, walaupun sebenarnya aku nggak jadi kontrak belajar lagi di Mabim, dan aku tuh memutuskan untuk jadi pendiam awalnya, karena aku rasa aku udah cukup tertantang dan udah cukup untuk jadi penanggung jawab, dan udah cukup aktif di Mokaku. Jadi aku nggak mau lagi aktif di Mabim. Tapi ternyata naluri aku yang kayak lo harus maju gitu, lo harus ngomong, lo harus berdiri, lo harus ngacung, lo harus aktif, lo harus nanya. Naluri aku sendiri yang bilang kalau aku nih harus aktif gitu di kegiatan ini. Terus alhasil di hari terakhir Mabim tuh aku mendapatkan predikat bahwa aku menjadi peserta terbaik putri. Dan di situ aku kayak ya Allah, masya Allah, kayak nggak expect bakal dapet kayak gini, karena kan di mau aku nggak ada kan sebelumnya tuh, nggak ada kayak dapet predikat terapa gitu, enggak. Tapi ternyata di Mabim ada tuh, kayak bikin aku ya Allah, masya Allah, ternyata kalau kita ngelakuin segala sesuatu atas dasar keinginan kita sendiri dan gak mengharapkan apapun, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu bakal Allah balas gitu. Kayak kamu ada hasilnya nih, karena kamu udah all out di sini, karena kamu udah totalitas di sini, kamu bakal dikasih hadiah sama Allah kayak gini. Dan itu bikin aku kayak ya udahlah, coba lagi ikut kaderisasi lain. Alhasil aku ikut kaderisasi Lepim, kaderisasi LDK, kaderisasi UKM lain. Dan itu yang bikin aku kayak ternyata aku bisa kok gitu. Dengan waktu 24 jam yang orang lain punya, aku bisa kok memanfaatkan ini untuk belajar, untuk ikut kegiatan yang aku suka, untuk istirahat, untuk ibadah, untuk beres-beresin kamar, untuk family time walaupun lewat video call dan segala macam. Aku bisa gitu memanfaatkan waktu yang aku punya untuk segala hal yang aku mau gitu. Dan apa ya, aku tuh rasanya kayak ya Allah, bersyukur banget, walaupun sebenarnya ini adalah kampus pilihan kedua, dan aku pun sebenarnya nggak terbayangkan bakal kuliah di sini, bakal ngekos di Purwakarta, bakal jadi anak PGSD. Aku tuh dulu tuh kayak berharapnya keterimanya di Unpad. Aku tuh kuliahnya di Jatinangor, tinggalnya di rumah nenek, belajarnya tentang ilmu perpustakaan dan segala macam. Tapi ketika kita sudah mengikhlaskan bahwa kamu ditaruhnya di pilihan kedua, pilihan yang Allah ridhoi, pilihan yang orang tua juga ridhoi, tapi kita bisa ikhlas dan terima, tuh rasanya kita jalanin semua kegiatannya juga plong gitu, dibantuin juga sama Allah. Kayak bener-bener ya Allah, bersyukur banget. Bersyukurnya tuh bener-bener gak bisa pakai kata-kata, cuman bisa nangis doang. Kayak aku tahu ya Allah, ini nikmatmu gak berhenti gitu. Selalu ada aja kegiatan yang bikin aku dikasih penghargaan, dikasih predikat terapa gitu. Dan itu tuh aku kayak wah, Zulfa Jalati Azhar tuh kayak udah kayak mungkin teman-teman angkatan 24 pun bosan gitu yang ngedenger nama aku, entah di tutorial, entah di Mabim, entah di Mokaku, entah di Lepim. Kayak nama aku tuh selalu ada dan selalu dinotis gitu. Sebenarnya aku merasa kayak jangan sampai
keaktifan aku ini malah jadi halangan buat teman-teman yang lain untuk aktif. Jangan sampai aku yang selalu mendominasi dan gak bisa ngasih kesempatan buat yang lain. Jangan sampai mereka bungkam cuman gara-gara pendapat dan opini aku gitu. Aku nggak mau kayak semua kesempatan aku yang ambil gitu. Aku nggak ngasih kesempatan buat teman-temanku. Aku mau kayak mereka juga dapet gitu kesempatan yang sama yang aku rasain. Mereka bisa maju, mereka bisa berpendapat, mereka bisa bersuara gitu. Tapi ketika dikasih predikat ini aku terapa tuh kayak alhamdulillah ya Allah. Padahal aku sebenarnya nggak berharap banget buat dapet itu, cuman aku kayak ngelakuin apa yang aku bisa lakuin aja gitu. Terus apa ya, aku rasanya tuh ya Allah, memang sih sebelum keterima di sini dan mengikuti kaderisasi, berbagai macam kaderisasi di UPI tuh aku memang membuat berbagai macam planning dan goals yang memang harus aku capai. Di semester ini tuh aku harus gini. Di semester 1 itu di dalam bidang perkuliahan aku harus mencapai ini. Semester 1 di pertemanan aku harus begini. Di semester 1 di keibadahannya, di keagamaan aku harus mencapai ini. Jadi segala macam planning yang harus aku capai itu sudah aku tata dan sudah aku tulis, dan sebagian itu sudah tercapai sebelum semester 1 ini berakhir. Kayak ya Allah, aku sih kasih saran ya buat teman-teman yang denger, jangan sampai kita takut untuk bermimpi. Apapun mimpi kita yang memang kita rasa mustahil dan itu tinggi banget, gak apa-apa buat direalisasiin, gak apa-apa buat ditulisin, karena kita gak tahu kalau mimpi itu ternyata bisa kita raih. Karena apa ya, Allah itu dengar doa kita, Allah itu tahu keinginan kita, Allah itu lihat apa yang kita tulis. Jadi apapun yang kita mau, coba ditulisin aja, karena sadar gak sadar apa yang kita tulisin itu bakal tercapai. Contohnya aku kemarin tuh iseng nulis kalau aku jadi mahasiswa aktif, entah mahasiswa aktif di Mabim, entah mahasiswa aktif di kelas, entah mahasiswa aktif di UKM, pokoknya aku tuh nulis mahasiswa aktif. Dan ternyata memang bener gitu, aku aktif di mana-mana, ikut ISOLA, ikut LDK, ikut LEPIM, dan jadi apa ya, teman-teman tuh kadang ada beberapa teman-teman yang tiba-tiba ngechat aku kayak bilang, Zulfa kamu selalu jadi motivasi buat aku dan segala macam, yang sebenarnya aku juga nggak kenal baik mereka siapa, nggak terlalu tahu mereka itu yang mana, tapi tiba-tiba ada aja yang kayak ngasih kata-kata yang kamu aktif banget gitu, aku pengen deh jadi kamu, belajar bareng kamu, jadi teman kamu dan segala macam. Itu kayak rasanya aku terharu banget, ya Allah. Ada juga ya ternyata orang yang diam-diam tuh memperhatikan kita, memperhatikan kegiatan-kegiatan kita, yang dimana sikap dan perilaku dan perkataan kita tuh dicontoh gitu loh sama orang-orang sekitar kita. Kayak rasanya alhamdulillah banget, ya Allah. Terus apa ya, tapi jadi mahasiswa nggak semenyenangkan yang terlihat di layar handphone. Jadi mahasiswa juga adalah struggle-nya. Contohnya kayak tiba-tiba dosen membatalkan perkuliahan hari ini dan menggantikan di esok hari. Tiba-tiba dimundurin jadwalnya gitu. Tiba-tiba Zoom, tiba-tiba luring, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Jadi kayak di semester 1 ini diharapkan untuk tidak terlalu bergantung pada jadwal yang sudah tertera. Memang di perkuliahan tuh gak full seharian gitu kayak di waktu SMA, cuman kadang gak sesuai aja, kayak harusnya jam 8 nih mulai pendidikan Pancasila, tapi ternyata dimundurin gitu. Harusnya jam 1 nih mulai matkul literasi sains, tapi ternyata jadinya daring. Yang tadi kita udah siap-siap, udah rapi, udah bersih, tapi ternyata dibatalin gitu, tapi ternyata dipindahin jadi besok, jadi minggu depan dan segala macam. Dan itu tuh yang harus jadi keikhlasan tersendiri gitu. Kita harus ikhlas, kita harus memaafkan, kita harus nggak apa-apa. Jadi kayak waktu kuliah tuh fleksibel banget, se-fleksibel itu. Jadi kita menyesuaikan waktunya dosen, dan itu jangan jadi keluhan dan jangan jadi gerutuan, karena kalau kita mengeluh atas waktu yang udah ditentukan oleh dosen,
malah ilmunya nggak dapet gitu ke kitanya. Dan apa ya, aku rasa jadi mahasiswa itu privilege dan gak semua orang bisa jadi mahasiswa. Aku rasa jadi mahasiswa tuh kayak contohnya gini, kita masuk ke dalam kolam yang dimana kolam itu tuh isinya harta karun, isinya tuh emas, perak, berlian. Jadi kita bebas gitu di dalam kolam itu selama 4 tahun. Kita mau milih apa dan kita mau menggali apa. Kamu di kolam renang. Di dalam kolam renang itu kamu ada emas, ada berlian, ada perak, dan kamu tuh misalnya mau selama 4 tahun ini kamu mau fokus ngambil emasnya aja. Berarti ya udah kamu harus konsisten selama dari tahun pertama sampai tahun keempat itu kamu ambil emasnya gitu. Ibarat ilmu. Jadi kita tuh jadi mahasiswa ini tuh dikelilingi oleh ilmu, relasi, pertemanan, kegiatan-kegiatan yang bikin kita mengasah skill kita. Terus fasilitas yang ada di kampus yang harus dimanfaatkan ya tentu. Jadi ilmu, pertama kita dapat ilmu dari dosen. Selama kita masih jadi mahasiswa, kita itu nggak terbatas buat dapetin ilmu cuman A sampai G misalnya, nggak terbatas dari situ, tapi kita bisa gagal ilmu tuh dari A sampai Z, bahkan lebih dari itu, karena kita menjalin hubungan dengan dosen yang dimana dosen itu ilmunya udah tinggi banget, udah sampai S2, S3. Kita bisa berdiskusi sama dosen, kita bisa nanya-nanya banyak hal sama dosen. Jadi bebas gitu semau kita. Yang penting kita bisa memanfaatkan ketika kita kuliah tuh kita nggak malu untuk bertanya, karena kita dekat gitu sama dosen. Bayangin sama manusia-manusia yang nggak dikasih fasilitas untuk jadi mahasiswa, yang nggak dikasih fasilitas untuk ke kampus, mereka bakal bertanya kemana gitu kalau misalnya nggak ada sumber ilmunya. Dan kita yang udah jadi mahasiswa udah jelas-jelas loh sumber ilmu kita tuh ya dosen gitu. Terus bukan hanya dosen tapi buku-buku yang ada di perpus, kayak buku-buku yang ada di perpustakaan tuh bener-bener bikin kita jadi gak terpatok untuk itu aja gitu ilmunya tuh luas banget. Terus dari segi ilmu, dari segi pertemanan, kita tuh temenan sama orang-orang yang bukan hanya dari satu daerah kita, tapi dari berbagai macam suku, bangsa, agama, budaya, dari berbagai macam latar belakang, keluarga. Jadi kita bisa belajar dari sikap dan attitude mereka gitu. Oh, mereka ini kayak gini karena memang dibesarkan di keluarga yang seperti ini. Mereka ini suka kayak gini karena ternyata memang mereka ini lulusan ini. Jadi kayak relasi itu penting banget. Terus kita belajar juga dari cara mereka bicara, cara mereka ngatur waktu, cara mereka ngatur emosi. Terus juga apa ya, pokoknya aku tuh benar-benar terbuka lah mindsetnya ketika menjadi mahasiswa di semester 1. Tapi harapan aku di semester 2 juga aku banyak belajar sih, gak cuma di semester 1 doang. Dan sekarang tuh udah masuk pekan ke-8 yang dimana udah masuk ke UTS. Doain ya semoga UTS-ku aman, lancar, jaya, bagus nilainya, sesuai plan dan goals, amin. Terus terakhir, semoga apapun yang kita sedang usahakan, apapun yang sedang kita rencanakan, apapun yang sedang kita ingin gapai, semoga memang tergapai dan bisa terrealisasi dengan usaha dan kerja keras kita sendiri, amin. Segitu aja podcast dari aku. Maaf kalau misalnya ini terlalu panjang ya. Sampai bertemu di waktu-waktu aku senggang nanti. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.